oleh dua student staff, yaitu ada Kak Briel dan Kak Noel. Yuk mari kita ikuti bagaimana percobaan kita pada kali ini. Halo, kembali lagi bersama kami student staff praktikum, saya Briel dan saya El di praktikum struktur molekul organik dengan judul rekristalisasi. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah kita akan memahami prinsip-prinsip rekristalisasi yang bertujuan untuk pemurnian zat padat yang didasarkan pada kelarutan yang berbeda dan pada suhu yang berbeda pula. Mari kita kerjakan. Pemurnian zat adalah proses pemisahan sejumlah kecil zat pencemar atau pemisahan zat dari suatu campuran zat yang tidak diinginkan dalam jumlah relatif banyak. Rekristalisasi adalah cara pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Prinsip rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan antara zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencemarnya. Zat dengan gaya tarik antar molekul yang hampir sama cenderung untuk saling melarutkan. Istilah ini biasanya disebut sebagai like dissolves like. Pelarut polar melarutkan zat terlarut polar. Pelarut nonpolar melarutkan zat terlarut nonpolar. Pada gambar, terlihat pelarut bening ditambahkan ke senyawa berwarna oranye, kemudian pelarut dipanaskan untuk menghasilkan larutan senyawa jenuh berwarna oranye, lalu larutan senyawa jenuh oranye didinginkan untuk menghasilkan kristal oranye dan larutan non-jenuh berwarna oranye pucat. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi, spatula, gelas kimia, hot plate, sarung tangan kain, termometer, labu Erlenmeyer, baskom, corong gelas, kertas saring, pipa kapiler, oven, dan pengukur titik leleh atau elektrotermal. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah asam benzoat, asetanilida, air, metanol, etanol, aseton, etil asetat, heksana, kloroform, dan es batu. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke langkah yang pertama. Kita akan menyiapkan asetanilida. Asetanilida ini akan kita masukkan ke mesin-mesin tabung reaksi. Padatan sampel tersebut ditambahkan secukupnya pada tiap tabung reaksi. Nah, selanjutnya kita ambil salah satu tabung reaksi. Kita beri pelarut berupa aqueous. Goyangkan tabung reaksi untuk memastikan kelarutan dari sampel. Amatilah perubahan sampel asetanilida dalam pelarut air berikut. Setelah ini, kalian juga diminta untuk melihat fenomena kelarutan dari sampel asetanilida dengan pelarut yang lain. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan padatan asam benzoat. Sampel asam benzoat ditambahkan secara secukupnya ke dalam masing-masing tabung reaksi. Sama seperti percobaan-percobaan sebelumnya, kita akan melarutkan padatan asam benzoat ini dengan beberapa pelarut.
cuaca dan kita lihat fenomena yang terjadi. Berikut ini adalah hasil kelarutan dari asam benzoat yang ada di dalam beberapa pelarut. Sekarang kita akan memanaskan padatan asetanilida yang tidak larut dalam beberapa jenis pelarut. Begitupun dengan padatan-padatan lainnya. Baik teman-teman, kita akan melihat hasil dari pemanasan padatan-padatan yang tadi belum larut menggunakan water pad. Nah, untuk yang padatan asetanilida, nah ini untuk penggunaan etanol dia larut, jadi larut bisa dilihat. Kemudian selanjutnya metanol, pada metanol dia juga larut setelah dipanaskan. Pada etil asetat tidak larut, masih ada endapan. Kemudian pada toluena dia juga tidak larut, masih banyak endapannya. Kemudian pada heksana dia juga tidak larut. Nah, selanjutnya untuk padatan yang larut setelah dipanaskan, kita akan dinginkan pada baskom berisi es. Setelah beberapa saat kita akan melihat hasil dari pendinginan larutan. Selanjutnya, timbanglah asetanilida sebanyak 0,4 gram, begitu pula untuk padatan asam benzoat. Selanjutnya kita akan memasukkan asetal ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya masukkan etanol ke dalam labu Erlenmeyer sampai dia larut. Labu Erlenmeyer dipanaskan di atas hot plate secara hati-hati hingga padatan terlarut. Letakkan labu Erlenmeyer yang sudah dipanaskan ke dalam pendingin es dan diamkan untuk beberapa saat. Labu Erlenmeyer yang sudah didiamkan beberapa saat, kemudian dicek apakah terdapat kristal yang terbentuk atau tidak pada campuran tersebut. Timbang terlebih dahulu kertas saring yang akan digunakan untuk penyaringan kristal. Saringlah padatan yang muncul dari hasil rekristalisasi menggunakan corong gelas dan kertas saring. Apabila terdapat padatan yang masih tersisa di dasar labu, maka padatan dapat dikeruk menggunakan spatula. Sekarang, mari kita keringkan padatan yang ada di kertas saring ke dalam oven yang sudah diatur suhunya sebesar 50–60 derajat Celcius. Setelah sampel dikeringkan dalam oven, kita ambil sampel dari dalam oven untuk ditimbang dan diuji titik lelehnya. Jangan lupa untuk menimbang massa padatan setelah pengeringan.
Kita akan memasukkan sedikit sampel ke dalam pipa kapiler. Pertama-tama kita siapkan alat elektrotermalnya. Untuk menyalakan alat ini kita cukup menghubungkan alat ini ke sumber listrik, maka ia akan otomatis menyala. Setelah itu kita atur suhu awal dari alat ini dengan menekan tombol Fn sebanyak 1 kali sampai kita menemui menu F1. Kemudian tekan enter. Lalu kita atur suhu awalnya kurang lebih 10 derajat dari titik leleh teoritis sampel yang akan diamati. Lalu kita tekan enter. Lalu kita pilih kecepatan peningkatan suhunya. Pada percobaan ini kita gunakan yang 10 derajat Celcius per menit. Lalu kita mulai dengan menekan tombol enter sekali lagi. Kita tunggu sampai bunyi bip, baru kita akan memasukkan pipa kapiler ke dalam elektrotermal. Setelah kita mendengar bunyi bip, lalu kita akan memasukkan pipa kapiler ke dalam elektrotermal. Setelah pipa kapiler dimasukkan ke elektrotermal, kita akan memulai pemanasan dengan menekan tombol enter sekali lagi. Lalu kita akan mengamati fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan titik leleh dari sampel, kita dapat memencet tombol enter saat perekaman suhu pada setiap titik, yaitu ada titik M1 atau ketika sampel mulai meleleh, kemudian titik M2 ketika sampel sedang meleleh, dan M3 ketika sampel sudah meleleh sepenuhnya. Berikut adalah hasil pengamatan titik leleh dari sampel. Kemudian kalian dapat merata-rata suhu yang didapat untuk mengetahui titik leleh dari sampel tersebut. Selanjutnya, kalian dapat membandingkan titik leleh yang didapat dari hasil pengujian dengan titik leleh secara teoritis. Nah, gimana teman-teman, praktikumnya menarik kan? Nah, dari rekristalisasi ini sendiri aplikasinya banyak. Salah satunya dipakai untuk pemurnian padatan hasil produk suatu sintesis. Jadi, praktikum yang kalian lakukan ini bisa menjadi dasar kalian melakukan penelitian atau percobaan-percobaan kimia organik lainnya. Nah,